Shalom Elohim Bapak Ibu, saudara sekalian. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya melihat beberapa faktor ekonomi di negara kita tidak tambah baik ya. Dan kasus pengangguran itu masih tetap ada dan sangat tinggi karena nilainya 20% dari penduduk kita. Kalau kita melihat masyarakat kita di garis kemiskinan itu begitu kuatnya, begitu banyak. Dan orang-orang yang berada di garis kemiskinan itu cukup menyedihkan ya, kalau saya bilang tidak baik lah untuk kehidupan normal sebagai manusia, sebagai orang-orang yang hidup di negara kita yang begitu subur dan makmur seharusnya. Tetapi saya tidak akan bicara soal itu, tapi saya akan bicara soal bagaimana kita menghadapi kehidupan ini yang semakin sulit. Dan saya percaya pesan Tuhan adalah bahwa memang pada akhirnya seperti di Matius 24 itu, bahwa negara atau bangsa-bangsa tidak bertambah baik, tidak menjadi mengalami kesejahteraan, tetapi semakin memburuk. Karena apa? Karena kedurhakaan, yaitu kejahatan semakin marak, lalu kasih ya orang-orang itu semakin dingin. Dan kita melihat gereja harusnya menjadi jawaban untuk itu. Nah, kalau kita bicara gereja, itu bicara saudara dan saya. Bukan bicara gedung, bukan bicara denominasi, tapi bicara pribadi, personal. Ketika kita ditempatkan di bangsa ini, di negeri ini, saudara dan saya harus mengerti bahwa ada maksud Tuhan kenapa kita berada di republik ini. Kita tidak berada di Amerika, kita tidak berada di Jerman, kita tidak berada di negara-negara lain, tapi kita berada di Indonesia, dan kita harus relate dengan Tuhan. Kita harus terhubung dengan Tuhan. Nah, seringkali saya melihat gereja itu tidak relate. Saudara dan saya tidak relate dengan Tuhan. Kenapa tidak relate dengan Tuhan? Karena kita tidak relate dengan bangsa kita sendiri. Kita sibuk dengan urusan kita pribadi, kita sibuk dengan apa yang mau kita capai, apa yang mau kita impikan terjadi. Makanya kita tidak relate dengan Tuhan. Padahal Tuhan menempatkan kita di bangsa ini supaya kita itu terhubung dengan bangsa ini. Dan ketika kita terhubung dengan bangsa ini, kita terhubung dengan surga. Nah, kenapa kita berada di bangsa, di negeri yang cukup menyedihkan ya, banyak kejahatan ekonomi, kejahatan korupsi terjadi di republik ini? Pertanyaannya kan begini, seharusnya semakin banyak anak Tuhan, negeri di mana kita berada seharusnya semakin lebih baik, bukan? Betul nggak? Jawab. Karena kita nggak yakin. Selama ini kita nggak relate dengan bangsa ini. Seharusnya semakin banyak anak Tuhan di negeri ini, seharusnya negeri ini bertambah baik. Tetapi ketika kita melihat bahwa negeri ini tidak bertambah baik, kita harus berpikir, kita harus mencerna ulang apa yang salah. Kita harus melihat ke dalam diri kita dulu yang utama. Apakah kita sudah melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan sebagai imam? Bukan sebagai raja, sebagai imam. Kita imamat rajani. Sebagai imam, kita apakah menggunakan jubah imamat kita untuk melantunkan, menyampaikan kepada Tuhan doa-doa kita, keluhan kita, ratapan kita bagi bangsa ini. Mungkin kita sebagai imam hanya peduli kepada persoalan-persoalan pribadi kita, kepada masalah-masalah personal kita. Itu baik, itu benar. Tetapi akan lebih benar, akan lebih baik lagi kalau kita sebagai imam tidak hanya mempedulikan diri kita, persoalan pribadi kita, tetapi kita juga mendaraskan doa-doa kita kepada Tuhan tentang bangsa kita. Itu gunanya kita sebagai imamat rajani di bangsa ini. Ketika Tuhan berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ketika Tuhan berkata itu di 1 Petrus 2 ayat 9, itu sedang berkata kepada kita, apakah kita tidak atau mengenakan jubah imamat kita?
Anak-anak Tuhan begitu rajin cari cuan, begitu rajin cari berkat. Karena kita mengenakan jubah raja. Sebagai raja kita berkuasa di muka bumi untuk mencari cuan, mencari nafkah. Tetapi ketika kita mengenakan jubah imamah kita sendiri sebagai paga, sebagai pendoa syafaat, kita berdiri di hadapan Tuhan, mewakili bangsa kita. Saudara tahu nggak? Saya kasih tahu sebuah rahasia ya. Kenapa persoalan pribadi kita lebih banyak, lebih makin bertumpuk-tumpuk, semakin tidak selesai? Kenapa? Karena kita terlalu mendoakan masalah-masalah pribadi kita, sehingga masalah kita tidak pernah selesai. Coba saudara sekarang berubah, menjadikan doa-doa kita, doa-doa saudara, mulai berdoa bagi bangsa dan negara kita. Lebih banyak berdoa bagi orang lain. Lebih banyak berdoa demi pertobatan jiwa-jiwa. Lebih banyak berdoa bagi para pemimpin kita, penguasa, pejabat kita. Semakin takut akan Tuhan. Lebih banyak, lebih banyak. Maka Tuhan akan menyelesaikan persoalan pribadimu, persoalan rumah tanggamu, lebih dulu daripada persoalan-persoalan bangsa ini. Kenapa? Karena Tuhan melihat hatimu benar. Hatimu tulus. Hatimu benar-benar berdiri sebagai paga, sebagai imam. Engkau sedang mengenakan jubah imammu. Dan ketika engkau melakukan itu, Tuhan pasti menaruh belas kasihan kepada persoalan pribadi. Lebih daripada yang kau pikirkan. Saya terus terang secara personal jarang berdoa secara personal buat saya. Karena memang Tuhan memanggil saya sebagai seorang paga, sebagai seorang pendoa. Ketika saya bertobat lahir baru, pertama kali Tuhan membawa saya kepada mendoakan bangsa ini. Mendoakan orang lain. Saya sampai hampir lupa tentang masalah saya pribadi. Dan herannya, itu ternyata adalah sebuah kunci rahasia bagaimana saya bisa diberkati Tuhan. Ketika saya tidak pernah memikirkan persoalan-persoalan pribadi saya lebih banyak berdoa buat orang lain, saya berdoa lebih banyak buat keluarga orang lain, saya berdoa lebih banyak buat persoalan-persoalan orang lain, saya berdoa buat bangsa dan negara ini. Tuhan menyelesaikan urusan-urusan saya secara personal. Bahkan sebelum saya mendoakannya, baru saya memikirkannya, Tuhan sudah menjawab itu. Coba kita ganti sekarang, kita betul-betul mengenakan jubah imam. Kita kenakan jubah imam itu. Seorang imam itu berdiri di antara orang lain dengan Tuhan. Itu imam. Dan dia mendaraskan doa-doa orang-orang yang dia wakili di hadapan Tuhan kepada Tuhan. Saudara, persoalan pribadi kita banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Kita kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Banyak sekali kalau kita mau sebut. Tapi saya mau katakan sama saudara. Itu memang cara iblis untuk membuat kita tidak fokus kepada jubah imam kita. Jadi kita berdoa buat diri kita berdoa buat persoalan pribadi kita. Tetapi kalau kita menggunakan jubah imam kita sedang mewakili orang-orang lain yang perlu Tuhan untuk disampaikan kepada surga. Dan Tuhan lebih senang seperti itu. Ketika Imam Zakaria, dia mendapati istrinya Elizabeth mandul. Saudara tahu? Dia terus mengerjakan tugas-tugas keimamatannya sebagai seorang imam Yahudi. Di dalam sejarahnya, kita melihat di kitab Lukas itu, dia tidak pernah komplain tentang dia tidak punya anak. Elizabeth sampai usianya lanjut tidak punya anak. Dan Alkitab mencatat, Alkitab berkata, mereka berdua hidup benar di hadapan Tuhan dan tidak bercacat. Perhatikan, kata hidup benar tidak bercacat itu bukan hanya personal, tetapi mereka sebagai keturunan Imam Lewi, sebagai keturunan Harun langsung, mereka mengerjakan tugas-tugas keimamatannya. Coba kalau saudara semua di sini. Dan gereja Indonesia di Republik ini, seluruhnya mengenakan jubah imam, lalu mendaraskan doa-doanya bagi bangsa ini. Lebih banyak nggak bangsa kita yang bertobat lahir baru?
Karena kita terlalu peduli dengan persoalan pribadi kita, maka negeri ini tidak bertambah baik, tidak bertambah bagus. Kita mendengar hal-hal yang blunder dari para pemimpin, dan kita cuma diam, atau kita mengeluh dan kita komplain. Tapi itu bukan jawaban. Jawabannya adalah engkau tidak mendasarkan hidupmu berdasarkan jubah imamatmu. Engkau tidak berdoa bagi bangsa dan negaramu karena engkau terlalu peduli dengan persoalan personalmu, persoalan pribadimu. Semakin hari di Matius 24 itu semakin terjadi. Alkitab berkata apa? Kedurhakaan semakin banyak. Coba kita buka dulu ya. Di Matius 24 ya. Kan kalau pendeta tidak buka ayat dikira tidak alkitabiah kan begitu kan. Nah, jadi kita pakai ayat dulu. Ya. Matius 24 ayat 11 sampai dengan 14, demikianlah firman Tuhan. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau kita melihat perikopnya, bilang apa perikopnya? Permulaan penderitaan. Nah, ketika negeri ini sedang marak orang-orang menganggur, ya, generasi Gen Z dan milenial susah cari kerja, dan itu akan bisa menimbulkan bukan hanya ketidakstabilan, tapi juga kerusuhan dan kriminalitas. Saudara kan sudah alami kan, bulan September kemarin kita kayak apa? Betul? Hanya melalui WhatsApp, gerakan seperti revolusi sudah mulai terjadi. Karena apa? Karena banyak orang Orang kalau nganggur emosi nggak? Orang kalau nggak punya duit marah nggak? Betul? Ya. Jadi ketika kita melihat, dikatakan di situ, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Apa itu kedurhakaan? Kejahatan. Ngeri ya? Saya terus terang bilang bahwa gereja banyak di Indonesia, denominasi bermunculan di mana-mana, tetapi korupsi kok nggak berhenti-berhenti. Banyak orang Kristen juga melakukan korupsi. Ngeri ya? Hamba-hamba Tuhan tidak bertambah baik, tidak menjadi contoh, tidak menjadi role model, tapi makin aneh-aneh. Saya tidak mau kita seperti itu. Kita harus berdiri sebagai imamat kerajaan. Kita mengenakan jubah imam kita dengan baik dan benar. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, kejahatan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sudah lihat sekarang, orang sudah tidak peduli sama orang lain. Dan ini akan terus seperti ini. Dinginnya kasih dalam dunia ini akan terus seperti ini. Akan terus dan terus dan terus. Kita tidak bisa menolak. Kenapa? Karena memang ini harus terjadi. Karena sudah ini kan peristiwa nubuat. Ini kata-kata Yesus tentang nubuatan di akhir zaman. Memang harus terjadi. Tetapi kita tidak boleh ketika ini terjadi, kita diam saja. Ini kita akan melihat ke dalam diri kita sebagai introspeksi diri masing-masing, bahwa kita sedang ditilik oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan, dipantau oleh Tuhan. Apakah kita mengenakan jubah imam kita atau tidak? Apakah semakin berdoa? Apakah semakin berseru-seru kepada Tuhan? Apakah semakin memandang kepada Tuhan atau tidak? Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bagaimana kita bertahan? Nanti saya akan sampaikan. Bagaimana cara kita bertahan? Tentu pertama, tadi saya sudah sampaikan yang pertama. Kita kenakan dulu jubah imamat kita. Amin. Karena dengan mengenakan jubah imamat, kita banyak berdoa dan berpuasa. Berdoa oke, begitu saya bilang berpuasa langsung diam. Lebih banyak makan daripada berpuasa. Kan begitu kan?
berpuasa dan berdoa. Ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, sekarang saudara lihat, ketika internet muncul, lalu AI muncul, Injil diberitakan dengan begitu marak, betul? Semua platform yang ada di sosial media, entah TikTok, entah Instagram, entah YouTube, apapun lah itu, sekarang banyak sekali memberitakan tentang Yesus. Orang yang dijamah Tuhan, orang yang mengalami Tuhan, orang yang disembuhkan Tuhan, orang yang melihat Tuhan. Itu dahsyat sekali. Tetapi kita tidak bisa diam saja ketika kedurhakaan dan kasih ke banyak orang semakin dingin. Kita tetap harus mengenakan jubah imam kita. Saya nggak usah ajar saudara tentang jubah raja, karena saudara sudah jago cari duit, saudara sudah jago cari cuan, saudara mengenakan jubah raja, saudara sangat pintar mencari nafkah, saudara pintar meneliti karir, itu raja. Tapi saya ingin mengatakan, kita ini jarang berdoa, bahkan jarang berpuasa. Jubah imam kita tidak sering kita gunakan. Kalaupun kita gunakan jubah imam kita gunakan untuk personal, untuk diri pribadi, tidak untuk orang lain, untuk tetangga, untuk kiri kanan kita yang belum mengalami Yesus, tidak untuk bangsa kita, dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Niangga sampai Pulau Rote, tidak, karena itu tidak menguntungkan secara personal. Tetapi saya ingin mengatakan pada saudara, Alkitab bilang apa? Kamulah bangsa terpilih, imamat raja nih, umat yang kudus, milik kepunyaan Allah. Nggak bisa saudara dan saya menolak itu. Di ayat ke-11 ketika Alkitab berkata, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini sudah terjadi. Nabi palsu macam-macam ya, bukan hanya soal agama, tapi soal apa? Soal ketentraman, soal ketenangan, soal kedamaian. Itu banyak sekarang orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang menyesatkan seperti itu. Mereka mengutamakan kedamaian hidup, mereka mengutamakan ketenangan hidup, tetapi mereka tidak mengutamakan damai di dalam Tuhan Yesus. Padahal keselamatan itu adalah kita berdamai dengan Tuhan dengan Tuhan Yesus. Kita selesai dengan dosa-dosa kita dan Tuhan berdamai dengan kita. Tapi sekarang kita sering melihat bagaimana orang mencari damai. Pergilah ke hutan. Bagaimana orang mencari damai? Pergilah ke guru A, ke guru B. Belajar caranya bagaimana menemukan ketenangan batin. Ada itu banyak di Bali. Saudara akan bertemu dengan guru-guru, dengan ajaran-ajaran yang bersifat mencari damai di dalam hati. Saudara, saya ingin mengatakan kepada kita semua, itu semua menyesatkan. Dan ketika Imam Zakaria, ya, dengan ketuaannya, dengan dia semakin tua, Alkitab berkata begini, kita buka Lukas 1 ya, ayat 5 dan 6, demikianlah firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Perhatikan itu. Mereka berdua keturunan Imam Harun dari suku Lewi. Suku Lewi memang dikhususkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, sekarang kita sebagai umat tebusan Allah telah dikhususkan Tuhan menjadi pelayan Tuhan dengan mengenakan jubah imam. 1 Petrus 2 ayat 9 tadi. Dan kita sekarang melihat di sini, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini dahsyat loh saudara. Zaman itu belum ada Roh Kudus. Zakaria dan Elisabeth itu belum dibaptis secara Roh Kudus. Tetapi mereka hidupnya benar, tidak bercacat dan takut akan Tuhan. Bagaimana dengan kita sekarang? Sudah ada Roh Kudus, sudah ada firman Tuhan, sudah ada anugerah kasih karunia Tuhan. Apakah kita hidup benar? Halo, apakah kita hidup benar? Kasih karunia Tuhan, ada Roh Kudus, Allah beserta kita, Immanuel, dia tinggal di dalam kita, Roh Kudus itu. Lalu ada firman Tuhan, Alkitab. Kita bisa baca, kita bisa diubahkan, kita bisa diperbarui. Kenapa kita tidak bisa benar? Saudara perhatikan.
Kalau saudara mengenakan jubah imam saudara, bukan hanya jubah raja saudara, saudara kenakan jubah imam saudara, lalu saudara hidup seperti yang Tuhan mau, mendoakan orang-orang lain, mendoakan orang-orang yang kekurangan, mendoakan orang-orang yang kelaparan, orang-orang miskin, bangsa dan negara saudara, saudara lebih mengutamakan itu, saya jamin. Saudara lambat laun akan dibawa Tuhan kepada hidup yang benar, kepada hidup yang tak bercacat. Amin. Nggak yakin. Amin. Pendeta, masa doakan orang lain dulu? Ya memang harus begitu. Karena kita imamat rajani. Gunakan jubah imammu. Mohon maaf ya, kita ini gereja karismatik. Gereja karismatik itu semua jemaat Tuhan, itu adalah pelayan Tuhan. Bukan gereja aliran lama yang mengandalkan pelayanan imamat itu hanya kepada pendeta dan hamba Tuhan. No, kita tidak begitu. Saya dulu dari gereja lama loh. Dan saya selalu minta didoakan sama romo saya, sama pastor saya. Saya ngaku dosa lewat romo saya, lewat pastor saya. Selalu begitu. Dan kami orang-orang awam adalah orang-orang yang layer kedua, ketiga di belakang imam. Itu salah apa benar? Itu salah. Sekarang kita orang-orang lahir baru, petobat-petobat di dalam Kristus, yang telah dipenuhi Roh Kudus, yang telah dibaptis Roh Kudus, kita telah diurapi Tuhan, kita mengenakan jubah imam kita, dan kita bertindak sebagai imam di muka bumi. Saudara pergi ke sana, pergi kemari, saudara berani mendoakan orang sakit, saudara pergi ke sana, pergi kemari, saudara berani bersaksi tentang Yesus, saudara pergi ke sana, saudara pergi kemari, saudara berani tumpang tangan, dan orang itu dijamah Tuhan. Berani apa tidak? Ketika keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat, maka itu menggambarkan kita bahwa kita harusnya lebih daripada mereka, karena kita sudah punya Roh Kudus, kita sudah punya firman Tuhan, dan kita bisa merenungkan firman itu siang dan malam, dan firman itu pasti mengubahkan kita, dan kita telah disebut oleh Tuhan. Tuhan beserta kita, Immanuel, Tuhan tinggal di dalam kita, Rohnya tinggal di dalam kita. Siapakah kita sehingga Tuhan yang kudus itu mau tinggal di dalam kita, Rohnya yang kudus itu mau tinggal di dalam kita? Siapakah kita sehingga Alkitab berkata, tidakkah kau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan Allah itu, Roh Allah itu tinggal di dalam engkau? Siapa kita sehingga kita mau oleh Roh Allah itu yang kudus dan suci mulia itu tinggal di dalam kita yang fana dan penuh dosa ini? Siapa kita? Kita harus bertobat dan mengenakan jubah ini, doakan orang lain. Jangan bangga kita sibuk pelayanan. Saudara kita, kiri kanan tetangga kita yang belum mengenal Kristus, kita diem aja. Loh, jangan bangga. Jangan bangga kita bertobat lahir baru, tetapi saudara-saudara kita, kerabat kita belum bertobat lahir baru. Jangan bangga. Amin. Amin, dia lemes karena nggak yakin ya gitu. Jangan bangga kita bertobat lahir baru, tapi orang tua kita masih, mohon maaf, menyembah berhala. Mohon maaf. Ibu saya Kristen, rajin ke gereja, rajin ikut kur, rajin ibadah, tidak mungkin tidak ke gereja. Tapi di dalam pikirannya dia terlibat dengan okultisme, itu bukan dosa. Kenapa? Karena dia tidak pernah membaca Alkitab. Karena dia tidak pernah diajar oleh romonya tentang okultisme itu dilarang Tuhan. Jadi dia biasa mempersembahkan yang sifatnya apa? Sesembahan kejawen begitu loh, saudara. Bikin nasi tumpeng, taruh di depan rumah. Itu mama saya. Ayah saya, ibu saya. Nggak apa-apa pergi ke dukun. Ketika saya lahir baru dan bertobat karena baca Alkitab, lalu saya pulang ke Jakarta, saya bilang sama ibu saya, ibu harus begini. Kaget dia tidak terima. Karena sesuatu yang sudah berurat berakar, dan itu sifatnya roh jahat. Tapi pelan namun pasti saya terus berdoa menginjil.
Dan akhirnya seluruh keluarga saya sekarang minimal baca Alkitab. Ibu saya sudah bertobat lahir baru. Bahkan sudah saya alami pelepasan. Saudara, jangan bangga kita mengenakan jubah imam, tetapi saudara-saudara kita masih belum lahir baru. Amin. Jangan bangga. Saya tahu saudara lemes ya, karena masih banyak saudara-saudaranya yang belum lahir baru, yang saudara tidak pedulikan, yang selama ini saudara tidak lihat, selama ini saudara tidak rekam, saudara tidak fokus. Saya ngerti, saudara sedang sibuk cari cuan, mengenakan jubah rajamu, imammu kau tinggal. Jubahmu yang imam itu kau tinggal, kau tidak kenakan jubah rajamu, kau tidak kenakan jubah imammu, karena jubah raja lebih enak, karena cuan itu membuat kita dekat dengan kenikmatan dunia. Amin? Betul. Kan saudara kan bilang gini, Pak Pendeta, kalau nggak ada cuan repot lah hidup. Betul, saya nggak salahkan sih. Tapi kenakan dua-duanya, amin. Saat yang kau kenakan jubah raja, bekerjalah kau dengan baik dan benar. Titik karirmu dengan hebat. Jadi anak terang di tempat kau bekerja. Tapi engkau jangan tinggalkan jubah imammu, pakai dia. Sebelum tidur pujian penyembahan berdoa bagi bangsa dan negaramu. Kalau perlu sampai berjam-jam, itu engkau sedang mendirikan mesbahmu, mendaraskan doa-doamu di hadapan Tuhan. Saya yakin masalah persoalan pribadimu akan selesai di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat engkau benar di hadapan Dia. Amin. Ini yang terjadi dengan Imam Zakaria. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak percaya. Ayat ke-7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara bayangkan, rajin melayani Tuhan, tapi tidak punya anak. Tiba-tiba ketika Tuhan sudah mau mempersiapkan Yesus datang ke muka bumi, firman yang menjadi manusia, harus ada seseorang yang menjadi penerobos, perintis. Yesus datang ke dunia. Nah, lalu Tuhan dengan kemurahannya melihat kepada kebenaran hidup daripada Imam Zakaria dan Elisabet. Maka datanglah Jibril ke rumah mereka. Dan ini kata, bukan ke rumah, ke Imam Zakaria ketika lagi bertugas. Dan mari kita lihat ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ketika dia mendapatkan pesan itu, dia tidak percaya. Bayangkan saudara, dia lupa dengan doa-doanya. Padahal Jibril bilang apa? Jibril bilang apa? Coba kita lihat ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Bayangkan, ketika Tuhan akan membuat mukjizat dalam diri Elisabet yang sudah menopause itu menjadi hamil, Zakaria kaget. Padahal itu doa dia, bukan? Berarti dia sudah lama berdoa. Dia sudah lama berdoa, sampai dia sudah tidak peduli lagi dengan doa itu, tetapi dia tetap tugas sebagai imam. Tiba-tiba Jibril datang. Ketika Jibril datang, dia kaget. Lalu dia bilang, bagaimana itu mungkin terjadi? Karena kami sudah tua. Istriku sudah lanjut umurnya. Saya bayangkan kira-kira istrinya itu berumur sekitar 50 lebih lah ya. Hampir 60 barangkali. Lalu Gabriel berkata, ayat 19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Luar biasa. Saya selalu mengatakan begini, ini contoh kasus paling asik. Kalau kita mengenakan jubah imam, maka hal-hal personal kita dijawab Tuhan nggak? Amin. Inilah Imam Zakaria. Dia setia dengan jabatan imamnya. Dia tidak ngomel, dia tidak ngeluh, dia tetap benar di hadapan Tuhan. Dia tidak menyimpang dan ke kanan ke kiri. Tiba-tiba Tuhan memenuhi semua yang dia rindukan sebagai suami istri. Amin. Seorang anak laki-laki. Keren banget kan? Kadang-kadang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kenapa doa kita nggak dijawab Tuhan? Doa pribadi kita nggak dijawab Tuhan? Jangan-jangan kita tidak mengenakan jubah imam kita. Kita berdoa buat orang lain, berdoa buat bangsa kita, berdoa buat saudara kita, berdoa buat mertua kita, berdoa buat tetangga kita, kerabat kita. Saudara tahu nggak? Jangan terlalu banyak omong kepada orang yang belum bertobat lahir baru. Kenapa? Karena roh degil, roh bebal
ada pada orang-orang seperti itu. Maka engkau harus berdoa, bukan hanya bicara, harus berdoa. Kemarin saya tanya sama Ibu Yulia, kenapa Bapak sama Nana nggak mau ke gereja? Udah bertahun-tahun Bu Yulia sama saya. Dari dulu waktu masih muda sampai sudah tua sekarang, rambut saya sudah putih. Saya tanya, kenapa suami tidak mau ke gereja? Berdoa nggak? Berdoa Pak. Coba doanya gimana? Doanya begini. Dan Yesus, jamah suamiku, jamah anakku, supaya bertobat lahir baru. Saudara, itu saudara sampai akhir zaman, itu doa kayak gitu, mohon maaf ya. Itu nggak akan didengar Tuhan tuh. Kenapa begitu Pak Pendeta? Kita ini sudah punya kuasa. Lalu kita lihat dong. Kita lihat. Ketika saya juga melihat ibu saya, ini ada roh lain di dalam dia. Roh bebal, roh keras kepala, roh antikristus yang dia nggak sadari. Lalu saya tengking roh itu. Jadi ditengking segala roh bebal, segala roh antikris, segala roh agamawi. Sebut dia agamanya apa. Tengking itu dalam nama Yesus. Tengking dalam nama Yesus. Usir dalam nama Yesus. Karena betul kemarin kita berdoa, saya batuk-batuk terus. Manifestasi. Karena menangkap roh itu ada pada keluarganya. Kuat sekali. Kaget saya, makanya Ibu Yulia berantakan dulu ngadapin suaminya. Suka berantem marah-marah. Karena apa? Damai sejahtera Tuhan tidak ada di dunia. Saudara, kalau kita dari aliran Roh Kudus, hidup harus benar-benar. Saya tidak menghakimi agama gereja lain, tapi aliran Roh Kudus itu pasti dan harus mengenakan juga imam, hidup benar, lalu tengking setan-setan yang kita doakan orang-orang itu. Baru setelah kita doakan, baru kita beritakan Injil. Mau nggak ke gereja? Mau nggak didoakan? Kamu sakit. Itu karena Tuhan punya acara, punya rencana. Supaya kamu mengalami Tuhan. Begitu. Bagaimana Pak Pendeta tahun ini supaya pengharapan kami tidak luluh? Tidak luluh lantak. Saudara, ada satu anugerah yang luar biasa dari Tuhan buat kita. Yuk, mari kita buka Alkitabnya ya. Saya ajar Bapak Ibu sekalian. Kita buka dulu ya, kitab Yesaya. Ya. Kitab Yesaya dulu ya, Yesaya 40 ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf ya. Kalau ada masih keluarga kita, saudara kita belum bertobat lahir baru. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Kita yang salah. Amin? Amin. Jangan salahkan dia. Kita yang salah. Sampai sejauh mana kau berdoa? Sampai sejauh mana kau mengusir setan dalam diri dia? Itu yang harus kau pikirkan. Sampai sejauh mana kau mengenakan jubah imamatmu? Oke, kita lihat ya. Yesaya 40 ayat 31. Ini cara kita supaya kita kuat di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalimat menanti-nantikan Tuhan dalam bahasa Ibrani-nya itu kafah. Kafah itu artinya dia berharap, dia beriman, dia merasakan sesuatu yang aktif bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Kafah. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan berarti orang ini mengenakan jubah imamnya enggak? Mengenakan jubah imamnya enggak? Mengenakan jubah imamnya. Orang seperti ini, dia sedang menanti-nantikan Tuhan. Baru cerita selanjutnya di ayat berikutnya bahwa dia akan terbang tinggi, tidak menjadi lelah dan seterusnya. Itu adalah berkat. Tetapi yang utama, dia harus mengenakan jubah imam dan dia bersifat kafah. Dia bersifat aktif, berpengharapan, beriman, percaya kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Zakaria dan Elisabeth. Walaupun tidak punya anak, walaupun mandul, aku akan tetap melayani Tuhan, aku akan tetap bersyukur, aku akan tetap meninggikan nama Dia. Itu yang dikerjakan oleh Imam Zakaria dan Elisabeth. Itu kafah. Jadi saudara jangan didagogokan menanti-nantikan Tuhan itu adalah sesuatu yang pasif. No, itu harus aktif, kafah.
Katakan bersama saya kafah. Kafah. K-A-V-A-H. Kafah. Menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan yang besar, dengan pengharapan yang kuat. Begitu percaya kepada Dia. Hatimu bergelora dengan api Roh Kudus. Itu kafah. Bukan pasif. Nah, ini yang dikerjakan oleh Imam Zakaria. Pak Pendeta, kan bisa kita lemah. Betul. Bagaimana supaya nggak lemah? Nah, ini dari Tuhan. Yuk kita buka 1 Korintus 14. Jadi pertama, kalau kita ingin berpengharapan di tahun ini, yang katanya tidak baik-baik saja secara ekonomi, pertama gunakan jubah imam. Lalu kita menanti-nantikan Tuhan, artinya kita tuh aktif berpengharapan, beriman kepada Tuhan. Yang ketiga, ini nasihat saya. Ya, ini menarik buat saya karena berapa kali nih teman-teman atau orang-orang dari gereja yang karismatik sekalipun tidak mengerti. Jadi ada cerita begini, Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba saya naik Grab sama istri, lalu drivernya ojol ini dari gereja tertentu ya, saya nggak usah sebut lah. Dia bilang begini, Pak, saya tuh kalau mendengar worship leader udah berbahasa, saya enek, Pak, dia bilang. Saya enek, saya muak. Kenapa begitu, Pak? Pokoknya saya nggak setuju. Itu beneran apa enggak sih? Lalu saya keluar, Pak. Saya keluar, saya pura-pura ke kamar kecil. Sampai dia nggak berbahasa roh lagi. Saya bilang, aduh kasihan sekali Bapak ini. Inilah kalau jemaat Tuhan tidak dimuridkan. Udah sering saya dengar kayak gitu tuh. Ya, padahal dia di gereja karismatik, tapi dia benci dengan bahasa roh. Lalu kemudian ada keponakan dari istri saya punya suami. Natalan kemarin dia ngomong gitu lagi. Om, saya tuh kalau dengar worship leader udah berbahasa roh, saya nggak damai, saya nggak sejahtera. Kenapa begitu? Saya bilang, kamu kan gereja di situ, iya. Emang kamu nggak diajar? Emang kamu nggak dimuridkan? Dimuridkan, Om. Ah ya benar. Kalau kamu dimuridkan diajar, kamu pasti ngerti apa itu bahasa roh. Lalu saya ajar dia. Yuk kita buka 1 Korintus 14. Ini jangan-jangan saudara juga banyak yang nggak tahu nih. Walaupun di gereja ini udah lama ya. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Perhatikan itu. Ada dua bahasa roh di sini. Bahasa roh yang bersifat glosolalia dan bahasa roh yang bersifat senolalia. Yang mana Pak Pendeta yang glosolalia? Ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Itu glosolalia adalah bahasa roh yang digunakan untuk berdoa. Sering orang salah mengerti. Dia bilang, Pak Pendeta, bukankah bahasa roh yang di Kisah Para Rasul itu dan semua orang yang mendengarnya mengerti? Ada orang Arab, ada orang Yunani, ada orang dari Mesir, ada orang dari negara-negara lain. Bukankah mereka mengerti? Saya bilang, itu bukan glosolalia, itu senolalia. Loh kok gitu Pak Pendeta? Ayo Bapak Ibu coba buka di AI-mu. Di Google Chrome itu ketik aja glosolalia atau senolalia. Senolalia itu pakai X, senolalia. Nah, yang untuk berdoa itu glosolalia. Kita tidak mengerti, kita tidak tahu artinya. Yang tahu cuma Tuhan. Itu glosolalia, untuk berdoa, untuk menyembah, untuk bermazmur. Kita nggak tahu artinya, itu glosolalia. Yang di Kisah Para Rasul, waktu para rasul kepenuhan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, itu senolalia. Amin. Senolalia. Nah itu yang sifatnya bernubuat, membangun
membangun jemaat. Ketika dia saya ajar gitu, dia kaget. Oh gitu ya? Oh iya. Kamu nggak ada yang muridin sih. Kalau sama saya nggak dimuridin kayak gitu, gawat saya bilang. Udah bertahun-tahun di gereja karismatik, nggak ngerti senolalia dan glosolalia. Nah, kita lihat ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ya, ini bahasa roh yang bisa ditafsirkan, ya, bahasa roh yang bisa ditafsirkan itu bernubuat. Tapi bisa juga nggak pakai bahasa roh, bisa bahasa ibu kita. Tapi biasanya itu pakai bahasa roh dan itu ditafsirkan. Itu sifatnya senolalia. Ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Jadi kalau dia bersifat nubuat, itu membangun, menasihati, dan menghibur. Membangun siapa? Membangun jemaat. Menghibur siapa? Menghibur jemaat. Memberikan kekuatan. Waktu saya di Papua, ada anak kecil, penginjil, namanya Kaleb, umurnya sekitar 9-10 tahun. Dia khotbah. Itu audiensnya orang-orang dari pegunungan, dari Wamena, dari Paniai, lalu ada yang dari Jayapura, orang Sentani, ada orang Biak, ada orang Seruni, lalu kita ada orang-orang Jawa dan sebagainya, orang Ambon dan seterusnya, Batak begitu. Memang saya tidak ada di situ, tapi saya dengar beritanya karena saya di kota itu. Karena itu peristiwa terjadi di Wamena. Jadi si Kaleb ini dia khotbah, dia pakai bahasa Indonesia. Sudah tahu apa yang terjadi? Ketika dia khotbah bahasa Indonesia, itu suku Sentani, orang Papua asli. Suku Paniai, orang Papua asli. Suku Nabire, suku Wamena, suku Asmat. Itu ngerti. Karena yang didengarnya adalah bahasa Sentani. Yang didengar adalah bahasa Biak. Yang didengar adalah bahasa Nabire. Yang dia dengar adalah bahasa Asmat. Kaget mereka semua. Itulah senolalia. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Itu seperti di kisah para rasul. Jadi keajaiban Tuhan, harusnya kita double portion, double power gitu loh. Kita dipenuhi Roh Kudus, kita harusnya double portion, double power. Jadi nggak lemah. Makanya waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita kafah, itu kita kuat karena kita mengenakan jubah imam kita dan kita berbahasa roh. Di Alkitab dikatakan apa? Ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi ketika kita berbahasa roh, kita itu dikuatkan. Iman kita itu dikuatkan. Semakin kuat. Walau di sekitar kita itu tidak menjanjikan. Mengerti maksud saya? Itulah gunanya bahasa roh. Kita ini pasti lemah. Apalagi kita suka melayani ya. Pakai jubah imam, kita kemana-mana, kita melayani. Kita lemah. Maka ketika kita berbahasa roh, iman kita naik. Makanya Paulus bilang begini. Ya. Kita lihat ayat yang ke-18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Coba bayangkan itu. Paulus sering berbahasa roh, tapi di mana? Nah, kita lihat ayat yang ke-19. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Artinya Paulus banyak berdoa berbahasa roh di kamarnya sendiri. Ketika dia dalam pertemuan jemaat, dia lebih banyak bernubuat atau mengajar. Saudara, sekarang sudah banyak gereja karismatik berbahasa roh, tapi banyak jemaat tidak mengerti kenapa harus berbahasa roh, Pak Pendeta. Ini saya sudah sampaikan. Untuk membangun diri kita sendiri. Nah, ketika saudara melakukan 3 hal ini, kenakan jubah imammu, ya, lalu engkau menanti-nantikan Tuhan dengan jubah imammu, engkau punya iman pengharapan yang kuat karena kafah gitu ya, nanti-nantikan Tuhan. Lalu yang ketiga, engkau berbahasa roh. Semakin engkau kuat dan akhirnya engkau akan dibela Tuhan. Apa masalahmu sekarang? Sakit penyakit kah? Bisnis yang nggak jalan kah? Pelayanan yang mandek kah? Keluarga yang nggak bertobat kah? Atau apa? Mari kita bangkit berdiri. Bapak, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah dan kemurahan-Mu pada sore malam hari ini. Dan biarlah semuanya Tuhan, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, yang mulia, yang kudus, itu terjadi dalam diri kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Gereja-Mu menjadi gereja penyembahan yang mengenakan jubah imam mereka.
Gerejamu menjadi gereja yang selalu menanti-nantikan Tuhan, berharap pada pertolongan Tuhan. Gerejamu adalah gereja yang selalu berbahasa roh dalam doa-doa mereka, karena supaya iman mereka dibangkitkan. Kami Tuhan berdiri di hadapan-Mu dengan jubah imamat kami, berdoa bagi bangsa dan negara kami, berdoa bagi orang-orang yang belum bertobat dan lahir baru, saudara kami, tetangga kami, handai tolan, kerabat-kerabat kami. Bapa, kami rindu banyak jiwa-jiwa semakin diselamatkan menjelang hari kedatangan Kau yang kedua kalinya. Kami tidak peduli negeri kami seperti apa, tetapi kami peduli keselamatan jiwa-jiwa di negeri kami, supaya negeri kami semakin hari semakin bertobat, dan akhirnya negeri kami bertambah baik, amat baik dan sangat baik. Yesus, kasihanilah kami, ampunilah kami. Kodama syakayana lanayana mushikara. Kodayana elohiyana mushikara. Angkat tangan kananmu. Bapak, kau lihat tangan-tangan teracung ke surga. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, biarlah kami mulai hari ini mengenakan jubah imam kami. Hari ini kami mengenakan jubah imam kami dengan aktif dan menanti-nantikan Tuhan, dengan pengharapan yang teguh dan semakin kuat. Dan biarlah hari ini kami semakin bersungguh-sungguh di dalam Engkau, dalam menanti-nantikan Tuhan, demi keselamatan jiwa-jiwa yang lain, orang-orang yang lain, saudara-saudara kami, tetangga kami, kiri kanan kami, bangsa kami, suku, kaum, dan bahasa, dari Sabang sampai Merauke. Jesus, Tuhan.